Ada bass betotnya guys. Oke, what's up guys? Welcome back to Basindo Tech YouTube channel. Dan ya kali ini kita ngevlog santai aja karena gua lagi di jalan mau ngejemput mobil listrik pertama gua. Jadi gua pengen ajak kalian semua ngikutin, ngecekin mobilnya apa dan kenapa gua pilih mobil itu. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, perjalanan sekarang sekitar 34 menit ya menuju ke lokasi. Dan ya ini lagi bareng sama Julius, adek gua yang nyetirin. Ini kita lagi nyetirin mobil Toyota Vios yang pernah di-review juga di channel Basindo Cars. Ini boleh juga loh, wireless tuh si CarPlay-nya ya, nggak pakai kabel. Sorry, ini Android Auto-nya wireless, jadi asik nih. Oke, jadi gua itu sebenarnya udah pesen mobil ini tuh dari bulan Februari ya. Waktu itu ada pameran mobil kalau nggak salah ya. Dan sekarang udah bulan apa nih? Udah bulan Juli. Berarti udah kurang lebih 5 bulan kita nunggu mobilnya. Dan akhirnya mulai delivery. Dan kalau kalian mungkin pada tahu, udah sering lihat di media-media sempat dibahas juga kalau brand yang satu ini itu memang molor ya deliverynya karena ada satu dan lain hal. Tapi akhirnya sekarang udah mulai jalan, yaitu brand BYD. Nah, gue sendiri sih serunya selama masa tunggu ini tuh gue sempet join ke grup Facebooknya, gue sempet join ke grup WhatsAppnya, dan sekarang udah jadi sebuah komunitas yang namanya Beyond ya, Beyond Community, BYD Owners, apalah singkatannya kayak gitu. Dan ya harus gue bilang nih, yang beli-beli BYD ini tuh pada setia ya, karena mereka nunggunya lumayan lama loh. Walaupun gue tahu juga ada beberapa yang pada cancel ya. Mungkin kalian atau pacar kalian yang cewek-cewek bawanya BYD, berarti dia orang yang setia. Oke, kita masih jalan, bentar lagi udah mau nyampe. Oke, kurang lebih 6 menit lagi kita bakal keluar ya. Kita ke exit yang di Margonda. Oke, sudah dekat. Oke, kita sudah sampai dealer BYD Margonda Depok. Wih, banyak tuh mobilnya tuh. Mas Agung, kita bisa masuk nggak? Masuk aja ya. Mas Agung yang salesin kita, jadi nanti kita langsung ketemu dia nih. Udah langsung ketemu orangnya. Wah, Mas Agung. Sehat. Waduh, ini ya? Yang ini Pak, iya. lagi ditukar-tukar posisi dulu. Oh, oke. Mundur lagi. Wah, udah kelihatan guys mobilnya yang mana. Jadi kita tunggu dalam dulu sambil Mas Agung ngurusin mobil-mobil yang delivery. Banyak banget nih Mas Agung nih ya yang pesan ya. Alhamdulillah. Oh iya guys, sambil nunggu sedikit share juga. Gua itu kemarin untuk pas beli mobil BYD nih, gua tuh belinya lewat Blibli. Ini nggak di endorse ya. Nih gua tunjukin aja screenshotnya ya. Jadi gua itu paymentnya lewat Blibli. Kenapa? Karena gua itu mau kumpulin miles dari kartu kredit. Jadi kalau kalian payment via Blibli, ya kalian bisa pakai kartu kredit kayak gitu kan. Ada cicilan juga segala macam kalau kalian pengen, dan itu juga bisa kalian atur. Kalau kalian pengen pakai leasing misalnya setengahnya kalian lewat beli. Itu kalau limit kartu kreditnya mencukupi, ya why not sih menurut gua gitu. Jadi ya menurut gua kalau kalian pengen coba alternatifnya bisa pakai si payment via beli tadi. Again, nggak di endorse ya, ini gua bayar sendiri semua, jadi ya karena emang ada opsinya aja di Blibli gitu. Dan kita emang partner juga sih sama Blibli, tapi tidak disponsor, balik lagi ya, pakai uang sendiri. Ya actually ini uang dari kalian semua juga sih yang nontonin Basindo Tech. Jadi thank you. Oke, jadi disuruh duduk dulu guys sambil nungguin karena masih ada beberapa unit yang diberesin juga. Jadi kita lihat-lihat dulu aja ya, ada apa aja di dealer BYD ini ya, mobil-mobilnya. Satu-satunya di belakang gua ini. Ini yang BYD Seal, ada 2. Mungkin salah satunya ini yang performance ya, yang 3,8 detik. Yang 3,8 detik kita ada di batch-nya aja, yang ini nggak ada. Yang ini juga nggak ada. Itu yang ada orang habis test drive nih. 3,8 detik performance ya. Nah, ini di dealernya juga ada charger nih.
enak banget. Jadi tinggal ngecas semua di sini. Ini yang Dolphin ya. Cakep juga yang abu-abu ya. Jadi Dolphin ini katanya ada yang versi barunya tuh nanti lebih terjangkau harganya. Cuma nggak tahu udah masuk resmi belum ya. Nah ini nih yang BYD Atto, warna hijaunya cakep banget sih. Baru lihat ini warna hijaunya. Kemarin sempat test drive tuh warna abu-abu, sama yang sering banyak di jalan tuh yang warna biru. Dan ini belakangnya kayak Lexus banget gak sih? Kayak Lexus RX yang baru ya, SUV yang baru. Nah, kalau yang ini belakangnya sih Dolphin. Nah, kalau yang Dolphin ini yang masih ada tulisan Build Your Dreams-nya karena dia di emboss di dalam ya. Kalau yang lain tuh semua udah ganti lebih minimalis, pakai logo BYD aja. Kita lihat yang Dolphin. Nah, interiornya kayak gini nih. Dia unik sih ya, personnelingnya nih. Cuma kayak gini doang guys, N, R, sama D. Dan tombol-tombolnya masih pakai tombol fisik ya. Ini untuk volumenya, untuk AC on off-nya masih bisa diginiin doang, on off gitu. Terus hazardnya juga bunyinya begitu. Ya, ini ada mode-mode berkendaranya, ada wireless charger, terus ada moonroof gitu sih atasnya ya, kelihatan nggak nih? Tuh, ya kurang lebih seperti inilah. Joknya juga semi bucket gitu ya modelannya ya, headrestnya udah nyambung. Oke sih overall interiornya. Nah, beberapa orang gue lihat banyak yang demen Dolphin juga nih, karena compact ya, hatchback kayak gitu kan, city car. Dan ya harganya paling terjangkau dari BYD gitu. Nah kalau ini yang Atto ya. Nah ini kita pernah bikin videonya di Blesindo Cars. Kalau kalian pengen lihat detailnya langsung aja di sana. Ya itu dibahas lengkap banget. Cuma memang ya secara desain Atto ini lebih funky ya. Lebih apa nih, kayak gue sih ngeliatnya kayak ombak, kayak pantai kayak gitu desainnya ya. Jadi ada pasir kayak gitu dan interiornya warnanya terang-terang. Terus paling unik ini nih. Nah ada bass betotnya guys. Dan ada sunroofnya juga ya. Double L. Oke, nah buat colok listrik ya. Iya. Jadi nanti dari chargernya mas ya? Ya, dari Baru mobilnya ke colokan listrik. ke sini. Oke. Dia bisa berfungsi sampai baterai mobilnya 15%. Oh, Kalau sudah 15% dia sudah tidak bisa lagi. Berapa watt bisa mas? 2200. 2200. Ya. Oke. Dapat ya, berarti dapat chargernya satu di sini. Dapat charger, ini fitur L-nya juga. dapat. Iya, Di sini iya. udah ada pompanya. Oke. Di sini ada cairan Iya, untuk iya, pompanya. Oke. Di sini juga ada pengamannya. Oke, segitiga ya. Jadi tiga sama. Ini buat derek. Oh, derek. Depan. Iya. Mhm. Dongkrak nggak dapat mas? Dongkrak nggak dapat. Oke. Ini pinset, bukan pinset sih, capitan buat buka pengaman baut. Dongkrak. Enggak, jadi boleh dilihat mungkin di samping. Oke. Nah, ini kan ada plastiknya nih. Jadi ini harus Dicopot dulu, Dicopot, baru diputar. putar. Dongkrak. Oke. Ada tray-nya untuk atas, Sunsheet-nya ya. setnya. Iya. Nah, nanti bentuknya bisa seperti ini. Ini Ah. clip kalau ada yang hilang, jadi ada Cadangan. Oke. Ini yang manual nih. Iya, manual. Oke. Udah aman ya? Oke. Tes dalam ya, Mas? Kita pencarian Dalam ya? Malvinnya di depan. Oke. Semuanya Mhm. habis divakum juga tadi. Oke, jadi ini untuk AC-nya seperti Mhm. biasa baru masuk mobil kan, nyalain Mhm. AC ya biasanya. Iya. Ini udah low temperatur yang saya 22, jadi bisa Dual zone ya. dual zone. Oke. Ini udah software terbaru mas, Sudah terbaru yang kita dapat. yang ada wireless Apple CarPlay. Yang ada wireless AirPod CarPlay. Oke, sip, Oke. mantap. Lihat ejector ya. Oh, tuh Iya. ada tuh di bawah tuh, yang kiri bawah tuh ya. Nanti dia muncul ke atas tuh. Jadi di situ untuk taruh SIM-nya. Tambahan satunya Kartu. NFC card. Hmm. Nah, jadi kunci ada 3 total. Oke. Kita coba kartu NFC-nya ya. Oke. Oke, pintu membuka. Sampai nyalain mobilnya, Pak. Oh gitu. Silakan. Coba. Silakan. Ya. Start, Stop stop. engine. Oke. Tuh. Oke. Hidup ya, guys.
Nih kartunya di sini nih. Tapi nggak boleh ditaruh di tempat charger, wireless charger ya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Bang. Mantap Semoga banget nih. teman-temannya, saudara-saudaranya juga bisa beli mobil sama aku. Amin. Sah. Sah ya guys. Sah. Thank you Mas. Thank you. Thank you. Terima kasih Nanti banyak. moga-moga semua lancar deh nih. Amin. Videonya juga bagus ya. Nanti Bagus. cari Mas Agung tadi, nanti kontaknya nanti ditaruh di kolom deskripsi. Wah, makasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Sip. Thank you, Aman Mas. Thank you Pak. Oke ya, kita Thank you. tinggal jalan. Oke, kita masuk tol. Dan yes guys, gue udah nyetirin si BYD Seal-nya. Dan yang gue pilih ini adalah yang varian premium. Premium itu yang bisa dibilang varian yang base-nya yang ada di Indonesia sekarang. Sebenarnya kalau di luar negeri ada yang lebih bawah lagi, tapi ini yang varian tengahnya. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia yang paling bawahnya itu dia ribet ya pokoknya ya. Intinya yang BYD Seal varian premium ini yang rear wheel drive. Jadi yang penggerak roda belakang, bukan yang performance. Performance itu yang 3,8 detik tadi yang bisa 0 sampai 100 3,8 detik. Nah, itu bukan 4 wheel drive sih, all wheel drive lebih tepatnya ya. Nah, kenapa gue pilih yang ini? Sebenarnya pertama dari segi speed, kecepatan ini masih oke banget ya. Ini katanya 5,9 detik 0 sampai 100-nya, dan itu pun masih kencang banget buat standar mobil yang ada di Indonesia gitu kan. Terus juga secara range-nya ini juga bisa dibilang yang paling jauh di antara BYD Seal. Ini katanya bisa sampai 600 km. Tapi kenyataannya kalau gua baca-baca di forum sih ini paling mentok-mentok di 450 sampai 500 kilo dalam penggunaan real world-nya ya. Jadi range-nya juga termasuk jauh lah, itu 82 sekian kWh baterainya. Jadi cukup gede buat sebuah sedan. Dan ini pun juga sebenarnya dari segi ukuran juga lumayan gede ya. Si Seal ini tuh kayak Camry mungkin secara ukuran gitu. Kenapa pilih mobil listrik ya? Sebenarnya alasannya banyak ya. Satu, pasti dia lebih hemat bahan bakar. Dia ada bahan bakar sih, dia pakai listrik kan ya. Jadi diisi di rumah. Kalau gua mungkin kasih sedikit perbandingan ya, kalau kita ngecas di rumah itu jauh lebih hemat dibandingin kita pakai mobil ya dengan bahan bakar bensin kayak gitu kan. Cuma memang ya balik lagi, kenapa gue bilang di rumah ya, karena idealnya kalau kalian pengen punya mobil listrik itu kita mesti ngecas kan selalu kan. Dan infrastruktur Indonesia itu belum 100% ready lah untuk mobil listrik. Makanya penting banget menurut gue, persyaratan menurut gue utama kalau pengen punya mobil listrik ya harus di rumah mungkin ngecasnya ya, biar lebih aman kayak gitu kan. Terus yang terakhir pastinya mobil listrik itu bebas ganjil genap ya. Dan gua kemarin baru aja kena tilang ganjil genap. Langsung berasa efeknya gitu kan. Dan ya pajaknya juga murah, jadi secara government memang dia ada benefit spesial. Dan ya itu tadi ya, jadi bebas ganjil genap dan juga pajaknya masih murah. Walaupun kita nggak tahu ya berapa tahun lagi mungkin bakal berubah lagi regulasinya. Jadi untuk sementara ini ya masih bisa gua bilang benefitnya ada di situ plusnya. Tapi yang utama tadi ya pastinya lebih hemat kalau kalian pakai ini. Walaupun ya gua denger banyak juga yang bilang, "Tor, berapa tahun lagi lu mesti ganti baterai berapa ratus juta." Lah itu gua kemarin baru nonton satu video, ada satu mobil Tesla, dia udah 400.000 miles atau sekitar 600.000 kilometer kali ya kalau di convert ya. Itu dia belum ganti baterai sama sekali. Masih aman, masih bisa jalan, masih bisa, speednya masih oke ya, nggak ada masalah sama sekali, bahkan belum diservis yang gimana-gimana banget gitu. Jadi ya kalau memang belum ngerasain jangan terlalu itulah. Kadang banyak bengkel-bengkel yang tradisional tuh pada nakut-nakutin gitu kan, janganlah pakai mobil listrik Tor ini. Padahal ya kalau pakai mobil listrik servisnya tuh kita nggak harus sering-sering gitu loh, karena nggak ada mesinnya gitu kan, cuma pakai motor listrik yang ya pastinya lebih efisien dari segi maintenance-nya gitu. So ya jangan terlalu gimana. Dan gue sendiri nanti akan banyak bikin konten soal BYD Seal ini ya, long term ya, di channel Best Indo Cars. Jadi kalau kalian pengen ikutin terus ya make sure di follow, di subscribe ke channel Best Indo Cars. Oke? Kenceng ini. Oke, so yes guys, itu tadi pickup BYD Seal, mobil EV pertama gua. Sebenarnya videonya gua udah bikin di YouTube channel Best Indo Cars, alasan-alasan kenapa mobil ini oke dan kenapa gue akhirnya memilih mobil ini. Jadi kalau kalian pengen cek langsung aja di sana, dan boleh juga bantu di subscribe kalau belum. Dan ya nanti kedepannya gue akan bikin konten-konten lagi pastinya soal si EV, soal mobil listrik di YouTube channel Best Indo Cars. Dan
ya pastinya dicek aja di sana. Oke, itu aja. Thank you semua teman-teman yang udah nontonin. Ya, ada motor listrik gue di belakang nih, si Winpo yang kita pernah bahas juga. Ya, finally kesampaian. Thank you semua buat kalian yang udah support Bashing.tech sampai sekarang. Ya, your support means a lot to me personally. Jadi thank you so much. Ya, keep in touch. Kita terus kontakkan via YouTube ya, bisa ngobrol di komen, dan let me know kalau kalian ada yang mau ditanyain soal mobil listrik, nanti mana tahu bisa jadi konten yang menarik juga. Oke, itu aja. Thank you semua. Nama gue Marvin. I'll see you guys in the next video. Ciao.